Apakah Murong Yu terbunuh? Melihat pemandangan ini, moral aliansi Sein Cosmos langsung anjlok. Berkat penampilan Murong Yu sebelumnya, ia tidak hanya mampu melawan 30 atau 40 ahli dari alam semesta dewa sendirian, tetapi ia juga mampu mencari peluang untuk membunuh para ahli yang mengepungnya. Dapat dikatakan bahwa pada masa itu, di hati banyak biksu di alam semesta suci, Murong Yu bagaikan dewa perang. Meskipun hanya dalam waktu singkat, prestise Murong Yu di antara rakyat telah melampaui keberadaan kekuatan mereka sendiri di tingkat penguasa, bahkan melampaui Master Istana Wan Liang. Bahkan prestise di Aken Aliansi jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Lagi pula, meskipun kekuatan mereka kuat, mereka tidak dikenal semua orang. Terlebih lagi, di medan perang, mereka tidak banyak menunjukkan diri. Oleh karena itu, ketika Murong Yu terbunuh, pukulan bagi mereka sangat besar. Adapun alam dewa, mereka bersorak kegirangan. Seorang diri, Murong Yu menghadapi 30 atau 40 alam dao yang kuat, dan ia terus membunuh para ahli alam dao yang mengepungnya, membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Orang seperti itu abadi, dan semua orang di alam dewa tak bisa bernapas. Ayah, Tuan Suci, melihat kepala Murong Yu dipenggal, Murong Xuan dan yang lainnya meraung. Mata mereka merah, darah bahkan merembes keluar, dan amarah mereka membara hingga ke 9 langit. Bunuh dia, teriak Murong Yu dengan sedih, dan pasukan di belakangnya siap membantai. Keempat, tenanglah. Meskipun Murong Xuan ingin sekali membunuh Guru Tao dalam satu gerakan, ia tetap lebih tenang. Lawan saja bisa membunuh Murong Yu, apalagi mereka. Alam mereka dan para Tao terlalu berbeda. Belum lagi hanya 1 miliar kultivator yang datang ke Sekte Suci, bahkan jika mereka datang miliaran kali, mereka takkan bisa melawan. Mereka hanya bisa menyerang untuk mati. Jangan impulsif. Tuan Suci, mungkin dia belum mati. Sun Yu juga berjalan mendekat dan menekan Murong Yi. Jangan sampai Murong Yi terburu-buru dan akhirnya dibunuh oleh orang tak bersalah. Ayah belum mati. Murong Yi terkejut, lalu melirik ke ruang harta karun dan menemukan bahwa slip giok jiwa milik Murong Yu masih ada di sana. Slip giok jiwa itu tidak rusak, jadi wajar saja jika Murong Yu tidak mati. Namun, mereka jelas melihat bahwa Murong Yu dibombardir tanpa ada sisa-sisa. Apa yang terjadi? Tentu saja, Murong Yu belum mati, tetapi itulah yang paling ingin mereka lihat. Sudah berakhir, apakah Murong Yu terbunuh? Kepala Istana Wan Liang tiba-tiba muncul, dengan raut wajah getir. Begitu perang dimulai, Murong Yu berjasa padanya. Jika terus berlanjut, statusnya pasti akan terus meningkat. Tapi sekarang, sungguh disayangkan. Pada akhirnya, Kepala Istana Wan Liang terus menyerbu. Apakah Murong Yu mati? Bunuh saja lawannya, dengan cara ini, mungkin moral aliansi Sein Cosmos bisa diselamatkan. Master Taois alam semesta dewa yang membunuh Murong Yu mencibir. Saat ia mengulurkan tangannya yang besar, ia hendak menggenggam pedang kekacauan dan Hetu Luoshu. Harta karun ini benar-benar mampu menahannya dengan pukulan keras tanpa kerusakan apapun, mereka jelas merupakan eksistensi tingkat tertinggi. Jadi, apakah Murong Yu benar-benar mati? Slip giok jiwanya tidak rusak, bukankah seharusnya ia mati? Situasi kembali seperti semula. Murong Yu tahu bahwa ia tidak punya jalan keluar, jadi ia hanya bisa menciptakan segel Fudo Mingwang dan ingin melawan serangan dan pembunuhan dari Master Tao tersebut. Namun, mustahil untuk melawan sama sekali, itu hanyalah cacing yang mengguncang pohon. Yang paling menakutkan adalah jiwa utama Murong Yu tidak berada di Hetu Luosu. Dengan kata lain, barusan, tubuh fisik dan jiwa utamanya hancur berkeping-keping, lenyap tanpa jejak. Saat ini, Murong Yu benar-benar mati. Apakah aku mati begitu saja? Setelah kematian Murong Yu, kesadarannya masih ada. Kesenjangan dengan Master Dao masih terlalu besar. Aku mati begitu saja, aku benar-benar tidak berdamai. Jika aku bisa menembus ke tahap awal Dao, tidak ada seorang pun di Master Dao yang akan menjadi lawanku. Geramnya tanpa pikir panjang, ia tahu ia sudah mati, jadi ia tidak berdamai. Tiba-tiba, ia menabrak roh jahat, bukankah ia sudah mati? Tubuh dan jiwanya dibombardir dan tidak ada sisa-sisa yang tersisa. Mengapa kesadarannya masih tersisa? Ini, Phoenix Nirvana, seru Murong Yu tiba-tiba, lalu tak bisa menahan tawa. Phoenix Nirvana telah dikultivasikan ke Dzogchen olehnya sejak lama. Ini adalah keterampilan garis keturunan klan Feng, yang dapat dibangkitkan. Phoenix Nirvana, setelah berlatih Dzogchen secara teoritis dapat dibangkitkan 3 kali. Dahulu kala, Murong Yu terbunuh sekali, menghabiskan kesempatan untuk bangkit kembali. Nah, sekarang adalah yang kedua kalinya. Murong Yu sangat terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa yang membangkitkannya sekarang adalah aksi yang hampir dilupakannya, Phoenix Nirvana. Auzu.com. Jika bukan karena hari ini, pada dasarnya Murong Yu telah melupakan latihannya berlatih buah yang melawan langit. Berkat Phoenix Nirvana, kesadarannya masih terjaga. Tapi aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Sekarang, dia seperti terkurung dalam suatu ruang, tidak mampu memahami apa yang terjadi di luar. Tidak dibangkitkan untuk sementara. Murong Yu memutuskan untuk tidak dibangkitkan untuk sementara waktu, karena dia tidak tahu apakah ahli Tao itu masih ada di sini.
Jika lawannya masih ada, dia akan dibangkitkan, bukankah dia akan ditampar sampai mati oleh lawannya lagi? Jadi, dia harus menunggu. Menunggu sampai lawannya pergi. Bunuh aku, mungkinkah Master Dao dari aliansi Saint Cosmos akan bergerak? Jika dia bergerak, perhatiannya tidak akan tertuju padanya. Karena itu, dia bisa dibangkitkan sekarang. Setelah beberapa saat, Murong Yu merasa sudah waktunya untuk bangkit, dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa mempertahankan keadaannya saat ini untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia berada di alam semesta yang hancur. Jika tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang lama, akan menjadi tragedi jika tidak dapat dibangkitkan. Boom, hati Murong Yu tergerak, dan dia muncul kembali di alam semesta yang hancur. Pada saat ini, kekuatan mengerikan menyapu. Murong Yu terkejut, mengira dirinya dikurung oleh eksistensi tertinggi setingkat Tao. Maka, ia pun mundur dengan keras untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, ia menyadari dengan jelas bahwa bukan dirinya yang dikurung. Kekuatan dari bombardir itu hanyalah sisa-sisa kekuatan. Tak jauh di depannya, dua tokoh kuat di ranah Taoisme sedang bertarung. Satu ingin membunuh Murong Yu dan membiarkannya melahap Taois alam semesta dewa yang memiliki nirvana yang gila. Yang lainnya adalah penguasa istana Wan Liang. Kekuatan Dongju masih lumayan, dan ia berhasil menghancurkan Dao Master alam semesta dewa. Namun, Hetu Luoshu dan Chaos Blade justru ditahan oleh Dao Master untuk melawan Dongju. Justru karena hubungan antara Chaos Blade itulah ia bisa tetap tak terkalahkan. Kalau tidak, ia takut Dongju sudah dipenggal sejak lama. Melihat pemandangan ini, mulut Murong Yu sedikit melengkung, menyeringai. Hetu Luoshu, Chaos Blade, kembalilah padaku. Tiba-tiba, hati Murong Yu berteriak, hendak merebut kembali Hetu Luoshu dan Chaos Blade. Pendekar Tao yang memegang Hetu Luoshu dan Chaos Blade telah dibunuh oleh Murong Yu, sehingga ia tak berdaya. Oleh karena itu, saat itu juga, ia ingin merebut kembali Hetu Luoshu dan Chaos Blade. Teriak, teriak, Hetu Luoshu dan Chaos Blade melesat keluar dari tangannya, menghancurkan kehampaan, dan menyerbu ke arah Murong Yu. Akhirnya, Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan meraih Chaos Blade. Hetu Luoshu melayang kembali di atas kehampaan di atas kepalanya. Pendekar Tao dari alam semesta dewa itu tercengang. Ia tak tahu bagaimana Hetu Luoshu dan Chaos Blade tiba-tiba menghilang. Semua ini terjadi begitu cepat hingga ia tak sempat bereaksi, dan kedua harta karun itu telah direbut oleh Murong Yu. Mengikuti arah hilangnya kedua harta karun itu, pendekar Tao itu menoleh. Tiba-tiba, ia melihat Murong Yu. Kau belum mati. Seketika, pendekar Tao itu ketakutan. Rasanya seperti di neraka, karena sebelumnya ia telah memastikan bahwa Murong Yu telah dibunuh sepenuhnya olehnya, dan bahkan sampah pun tak tertinggal. Tak hanya pendekar Tao ini yang terkejut, bahkan kepala istana Wu Liang pun terkejut. Pada saat ini, semua orang di bawah yang sedang bertarung juga menemukan Murong Yu. Tidak terbunuh. Tuan Suci belum tumbang. Tuan Suci terlalu kuat, bahkan yang terkuat di ranah Tuan Dao pun bisa membunuhnya. Dia pasti bersembunyi tadi, kan? Kita semua mengira dia telah tumbang. Sial, dia tidak akan mati seperti ini. Betapa mempesonanya dia, bahkan yang terkuat di ranah Tuan Dao pun tak bisa membunuhnya. Melihat Murong Yu, semangat para Saint Universe kembali meroket. Di sisi lain God Universe, keadaannya lebih menyedihkan. Awalnya, setelah disergap, semangat mereka telah sangat menurun. Terlebih lagi, pertarungan Murong Yu melawan kekuatan alam Dao ke-30 dan ke-40 saja telah membuat moral mereka jatuh ke dasar. Kemudian, ketika Murong Yu dipenggal, moral mereka akhirnya sedikit membaik, dan mereka kini berada di dasar kemerosotan. Alam semesta dewa tidak lebih dari ini, lebih buruk dari kita. Bunuh mereka, bunuh para penyerbu ini. Alam semesta suci meraung keras, masing-masing dari mereka meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 10%, dan pasukan alam semesta ilahi yang terdemoralisasi belum terbunuh. Kekuatan untuk melawan balik, tentu saja aku tidak mati. Kaulah yang mati sekarang, dan kau adalah pembangkit tenaga listrik pertama di alam Taoisme yang kubunuh. Murong Yu menyeringai, 10.000 gelombang jiwa berat, langsung meledak dan menerjang ke arah guru Tao lainnya. Wajah Tao itu menunjukkan ekspresi mengerikan, karena kau belum mati, aku akan menghabisimu sepenuhnya sekarang. Di tengah raungan itu, ia berbalik dan menerjang ke arah Murong Yu. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Dongju mencibir, dan segera menjerat pihak lain. Mulai menekan lebih keras. Pada saat yang sama, Murong Yu sudah menyerbu ke depan. Sebuah serangan dahsyat dilancarkan dari kejauhan. Awalnya, Master Tao ini bukanlah lawan Dongju, tetapi sekarang setelah serangan mendadak dari Murong Yu, ia segera berhenti memberikan dukungan dan langsung terkena pukulan keras. Murong Yu, pukulan terakhir kuserahkan padamu. Dongju tiba-tiba berbicara kepada Murong Yu. Tanpa ragu, Murong Yu melangkah maju, mengangkat pisau di tangannya, dan memenggal kepala alam Tao. Master Tao yang kuat, matilah. Melihat kepala guru Tao membubung tinggi ke langit, semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Mungkinkah Murong Yu benar-benar membunuh seorang guru Tao? Dan dia hanya jujur padaku. Mana mungkin seorang ahli Tao bisa dipenggal semudah itu? Jangan bilang hanya kepala yang hancur, bahkan jika tubuhnya hancur, ia tidak akan mati semudah itu.
Gagasan ini muncul di hati orang-orang di alam dewa. Namun, setelah sekian lama, ia masih belum melihat orang itu bangkit kembali. Saat ini, tubuh Sang Tao telah kehilangan sedikit pun napas. Akhirnya, meskipun mereka tidak percaya, mereka tahu bahwa guru Tao itu benar-benar mati. Bahkan, Murongyu memenggal kepala guru Dao. Ini adalah Tao pertama yang gugur sejak penyergapan. Tuan Tao sudah mati. Alam semesta suci mengerikan. Sedangkan untuk alam dewa, para prajurit biasa mulai panik. Begitu panik, moral mereka anjlok. Semakin lama, semakin mereka enggan melanjutkan pertempuran di sini. Bahkan penguasa Tao pun sudah mati, apalagi mereka. Akibatnya, beberapa orang melarikan diri tanpa perlawanan. Setelah yang pertama, tentu akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya, tak lama setelah Murongyu membunuh pendekar Tao itu, orang-orang di alam semesta dewa tak lagi tega melawan dan mulai melarikan diri. Seluruh pasukan mulai mundur. Pasukan itu dikalahkan seperti gunung. Ada triliunan biksu yang tega melarikan diri, dan bahkan mereka yang kuat di alam Dao pun tak mampu menghentikannya. Terlebih lagi, aliansi alam semesta suci tidak memberi mereka kesempatan ini. Bunuh mereka semua secara terbalik, tanpa menyisakan sedikit pun baju zirah. Diakon aliansi alam semesta suci menggeram, suaranya penuh semangat. Ia meraih kemenangan besar dalam pertempuran pertama, yang secara tak terlihat meningkatkan posisinya di aliansi alam semesta suci. Kali ini, keuntungan yang ia dapatkan tidaklah sedikit. Wus, wus, wus. Di tengah gemuruh para diaken aliansi kosmos suci, para daois kosmos suci yang perkasa bangkit satu demi satu dan mengejar mereka menuju kosmos dewa yang telah kalah. Para prajurit biasa pun mengejar mereka dengan niat membunuh. Di satu sisi, semangat juang mereka bagaikan pelangi, dan membara. Di sisi lain, ada seorang prajurit yang kalah tanpa semangat juang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Orang-orang di belakang istana berjatuhan satu demi satu, dan dalam sekejap, sejumlah besar prajurit tewas. Aduh, kekalahan telak ini adalah kekalahan telak pertama setelah alam semesta dewa menyerbu alam semesta bela diri dan alam semesta suci, kan? Alam semesta yang hancur itu luas dan tak terbatas. Dalam perang besar ini, Murongyu dan yang lainnya mengejar dan membunuh puluhan bidang bintang sebelum mereka berhenti mengejar mereka. Karena, jika Anda terus memburu, Anda akan mencapai markas tentara alam semesta dewa. Hanya pasukan pelopor alam semesta dewa yang dikalahkan oleh mereka. Namun, meskipun begitu, catatan di sisi alam semesta suci cukup mengerikan. Membunuh hampir 10 triliun penjajah. 1 triliun adalah 1 triliun, yang berarti bahwa kali ini mereka membunuh 10 triliun penjajah. Itu seperti sungai darah, dan mayat ada di mana-mana. Namun, aliansi kosmos suci juga menderita banyak kerugian. Setidaknya beberapa ratus juta biksu telah jatuh. Yang terluka tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dibandingkan dengan kematian 10 triliun pembudidaya alam semesta dewa, kerugian di pihak aliansi alam semesta suci hampir dapat diabaikan. Dan ini adalah perang. Bahkan para master Dao yang kuat telah jatuh, apalagi para biksu dari alam lain. Setelah membersihkan medan perang, Murongyu memimpin Seng Zong untuk mendirikan kemah di dekat istana Wan Liang. Saat ini, lokasi mereka adalah kamp militer aliansi alam semesta suci di alam semesta rusak, yang menjaga jalur masuk ke alam semesta suci. Jika alam semesta ingin menyerang, ia harus melewati sini. Oleh karena itu, di masa mendatang, akan ada lebih banyak perang skala besar antara kedua alam semesta. Kau mati atau aku hidup. Setelah meninggalkan 50% rampasan, Murongyu mengambil sisa rampasan dan pergi ke rekening tentara pusat di istana Wan Liang. Ini adalah salah satu sistem aliansi alam semesta suci. Setelah perang, setiap pasukan dapat membersihkan medan perang. Dan hanya perlu menyerahkan setengah dari rampasan. Lagi pula, mereka semua tahu. Prajurit di medan perang, mereka berjuang dengan nyawa mereka. Jika semua rampasan harus diserahkan, para prajurit ini akan mengeluh. Jadi, siapa yang akan membunuhmu lain kali? Selain itu, tidak hanya itu, aliansi alam semesta suci juga memberi penghargaan dan hukuman yang jelas, dan orang-orang seperti Murongyu yang telah melakukan banyak uang pasti akan mendapatkan banyak penghargaan. Tentu saja, prajurit biasa juga mengerti. Mereka juga menginginkan gaji militer. Dan dari mana gaji militer aliansi alam semesta suci berasal? Itu tidak lebih dari sumber daya alam dan rampasan perang ini. Lagi pula, aliansi memberi setiap prajurit sejumlah besar uang untuk menetap. Haha, Murongyu, kau di sini. Oke, ayo kita pergi ke Diaken bersama. Murongyu memasuki barak istana Wan Liang, dan penguasa istana Wan Liang sudah berjalan sambil tertawa. Kita berdua pergi. Murongyu sedikit terkejut. Dongju mengangguk, hanya kami berdua, yang lain tidak memenuhi syarat. Setelah jeda, Dongju melanjutkan, Murongyu, kau telah tampil baik kali ini, dan Diaken tampaknya sangat mengagumimu. Kali ini aku khawatir itu akan terjadi. Akan ada hadiah besar. Auzu.com. Murongyu mengangguk pelan. Pertarungannya benar-benar menjadi pusat perhatian dan menarik perhatian. Jika Diaken aliansi kosmos suci tidak menghargainya, ia pasti akan iri. Sementara mereka berbicara, mereka sudah sampai di tenda besar tentara Tiongkok.
Di tenda besar itu, selain Diaken Dame Jindao dari alam semesta suci yang duduk di kursi utama, ada banyak orang kuat lainnya yang duduk di kedua sisi. Orang-orang ini semua setingkat pemimpin tim, dan status mereka mirip dengan Dongju. Adapun status Murong Yu, dialah satu-satunya. Ketika Murong Yu memasuki tenda besar tentara Tiongkok, semua orang termasuk mata Diaken terproyeksi ke sana. Kecuali tatapan sang Diaken yang mengandung makna penghargaan, tatapan semua orang dipenuhi rasa iri dan dengki. Jelas, mereka semua tahu apa arti bagi Murong Yu untuk melangkah ke dalam akun militer Tiongkok yang hebat ini hari ini. Dan mereka semua menyaksikan kekuatan tempur mengerikan milik Murong Yu. Siapa yang tidak iri? Siapa yang tidak takut? Meskipun mereka semua adalah eksistensi tingkat Tao. Tetapi jika Murong Yu membangkitkan ranah yang lebih besar, bukankah mudah untuk membunuh mereka? Aku telah melihat Diaken. Murong Yu meninju Diaken itu, tidak rendah hati maupun sombong. Baiklah, Murong Yu, duduklah. Diaken itu tersenyum dan memberi isyarat agar Murong Yu duduk. Dan Murong Yu tidak merasa ada yang aneh, dan langsung duduk. Dalam pertempuran ini, aliansi kosmos suci kita meraih kemenangan besar, membunuh 10 triliun. Aku yakin pertempuran ini telah mengejutkan kosmos dewa. Aliansi juga tampak cukup senang setelah mengetahuinya. Diaken itu menyapu. Setelah melirik semua orang, dia berkata dengan suara yang dalam. Ini semua berkat jasa Diaken, dan saya tinggal menunggu untuk melaksanakan perintahnya. Sebelum Diaken selesai bicara, beberapa orang mulai menyanjung. Dalam hal ini, Murong Yu tidak setuju. Mungkin pertempuran ini memang berkat Diaken. Tapi sanjungan orang ini terlalu kentara, kan? Sanjungan, Murong Yu merasa sedikit meremehkan. Namun, yang mengejutkannya adalah orang lain juga ikut berbicara dan menyanjung, membuatnya terdiam. Senyum puas muncul di wajah Diaken. Entah karena pertempuran ini, atau karena semua orang pandai menyanjung. Aliansi Sein Kosmos kita adalah kekuatan yang memiliki sistem suara. Yang kita perhatikan adalah perbedaan antara imbalan dan hukuman. Kali ini, semua orang punya kredit. Dongju. Tubuh Dongju sedikit gemetar, lalu ia berdiri dari tempat duduknya dan keluar dari antrean. Kali ini kemenangan perang, kau sangat dibutuhkan. Sekarang aku secara khusus menghadiahimu dengan vitalitas dan 10 artefak Tao. Sebuah urat sumber, semua orang yang hadir tak tergerak. Apa itu Yuan Mei? Urat Yuan mirip dengan urat peri dan urat dewa, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terhitung kali lipat lebih tinggi daripada kristal tingkat tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan urat asal ini sangat murni dan dapat ditelan langsung. Bahkan jika itu adalah Master Dao yang kuat, efeknya sangat besar. Namun, urat primordial sangat langka. Meskipun tidak sebanding dengan inti bintang, mereka tidak tersedia untuk semua orang. Tubuh Dong Jushen bergetar hebat, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Garis asal ini memungkinkanku untuk membuat terobosan, dan mengucapkan selamat tinggal pada rasa malu karena tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Segera, Dongju menerima hadiah ini dengan penuh rasa terima kasih. Murong Yu, kali ini kau bertarung sendirian melawan 30 atau 40 dewa di alam semesta, dan membunuh lebih dari selusin orang. Aliansi alam semesta suci kita bisa menang, dan kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Pertama, kau akan dihadiahi 2 sumber kekuatan, 2 artefak 10 Tao. Dan kau akan dipromosikan menjadi wakil kapten tim Istana Wanliang. Setelah memberi hadiah kepada Dongju, dia akan mulai memberi hadiah kepada Murong Yu. 10 triliun prajurit yang gugur dalam pertempuran sebenarnya hanyalah puncak gunung es bagi pasukan alam semesta dewa. Yang terpenting adalah jatuhnya pembangkit tenaga listrik alam Dao lawan kali ini. Seorang prajurit kuat di awal Dao lebih penting daripada prajurit biasa dengan 1 triliun. Seorang prajurit yang gugur 1 triliun bukanlah kerugian bagi alam semesta dewa. Namun, setelah membunuh lebih dari selusin prajurit kuat alam Dao, kerugian alam semesta dewa akan sangat besar. Jadi, hadiah kali ini wajar saja, dan itu bahkan tidak cukup. Ini, Murong Yu terkejut. Ia tahu bahwa pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian para pemimpin aliansi, tetapi ia tidak menyangka hadiahnya akan begitu mengerikan. Namun, semua ini adalah semua yang pantas ia dapatkan. Karena itu, ia menerima semuanya tanpa basa-basi. Murong Yu, aku berharap dapat lebih banyak bekerja sama dengan Dongju dan meraih lebih banyak kemenangan di masa depan. Diaken itu mendesak lagi. Murong Yu segera menyatakan, selain mereka, semua orang juga memiliki kesempatan terakhir. Namun, tak seorang pun yang bisa menandingi Dongju, apalagi Murong Yu. Faktanya, selain Yuan Mei dan Dao Qi, status wakil kapten juga merupakan hadiah yang cukup besar. Perlu dicatat bahwa Dongju hanyalah seorang kapten kecil. Dalam pertempuran ini saja, kemampuan Murong Yu hampir setara dengan Dongju. Dan jika ada penghargaan yang diberikan di masa depan, melampaui Dongju bukanlah masalah. Sekarang, apakah aku sedang membawa pasukan yang berat? Pikir Murong Yu, ada 100.000 pasukan di bawah Istana Wanliang, dan jumlah total pasukannya sekitar 100 miliar. Dan bahkan jika Murong Yu, sang wakil kapten, tidak dapat mengendalikan ratusan miliar pasukan tersebut, setidaknya ia dapat mengendalikan puluhan triliun pasukan, yang dapat digambarkan sebagai tangan besi. Nyatanya,
ratusan miliar orang tidak cukup untuk melihat medan perang ini. Jumlah dan kekuatan puncak pada akhirnya menentukan hasil perang. Murong Yu, selamat atas pengangkatanmu sebagai wakil kapten. Posisimu di aliansi hampir setara denganku. Setelah meninggalkan tenda tentara Tiongkok, Kepala Istana Wan Liang mengucapkan, selamat, kepada Murong Yu dengan cara yang aneh. Murong Yu melirik Dong Ju sekilas. Ia tidak mendengar ucapan, selamat, dalam kata-kata Dong Ju. Demi promosinya, orang ini sepertinya sangat enggan, kan? Lagi pula, jika terus berlanjut, tidak ada masalah untuk melampaui posisi Dong Ju di aliansi. Ini semua berkat dia Ken, kata Murong Yu ringan, tidak senang atau sedih untuk dirinya sendiri. Secercah cahaya melintas di mata Dong Ju, lalu ia mencibir, Murong Yu, jangan lupa kau pernah bersumpah setia padaku. Bahkan jika kau menjadi diaken atau bahkan penatua, kau harus setia padaku. Ini jelas menekan hati Murong Yu. Murong Yu melirik Dong Ju dalam-dalam, dan kilatan niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Sejak awal, ia tahu Dong Ju tidak punya niat baik. Karena itu, sejak awal, ia memang tidak setia kepada Dong Ju. Lagi pula, ia memiliki hati yang tak terkalahkan, jadi bagaimana mungkin ia setia kepada seseorang? Itu hanya kesepakatan. Lagi pula, posisinya saat ini di aliansi tidak sebaik Dong Ju, dan bahkan lebih buruk dalam hal kekuatan. Karena itu, untuk sementara waktu, Murong Yu tidak memalingkan wajahnya dari pihak lain. Aku selalu mengingat ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, Murong Yu pergi. Jika ia melanjutkan, ia tak bisa menahan rasa membunuh yang kuat di hatinya. Melihat kepergian Murong Yu, Dong Ju mencibir. Kemudian ia dengan cepat menghilang ke dalam akun pasukan. Setelah kembali ke kamp Sekte Suci, Murong Yu mengumpulkan banyak tokoh kuat dari ranah Dao dan Sekte Suci tingkat tinggi, seperti Murong Xuan, Zhang Hao, Duan Muqing, dan lainnya. Yang mulia, kali ini cahayanya bersinar, dan aku menunjukkan kekuatan yang luar biasa, aku khawatir akan ada imbalannya. Zhang Hao menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua tampak bahagia. Murong Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, semua hadiah yang diperoleh di rekening militer pusat muncul di hadapan semua orang. 20 Taoisme. Ada dua hal lain seukuran lengan, seperti sungai. Orang-orang tidak saling mengenal, tetapi mereka merasakan kekuatan murni dan luar biasa dari kedua sungai ini. Apakah ini hadiah dari aliansi? 20 artefak Dao. Aku merasa sedikit pusing. Yang Men menatap 20 artefak Dao itu dengan kaget, dan berkata perlahan. Dao Qi bukanlah komoditas yang populer. Seperti 60 Master Alam Dao Agung yang telah ditaklukkan oleh Murong Yu, ada kurang dari selusin orang yang awalnya memiliki peralatan Dao. Bisa dibayangkan betapa langkanya artefak Dao. Alasan mengapa aliansi ini begitu dermawan adalah karena seluruh aliansi berada di puncak alam semesta suci. Hadiah-hadiah ini sebenarnya diambil dari gudang harta karun alam semesta suci. Terlebih lagi, meskipun ada lebih dari 20 artefak Dao, hadiah-hadiah ini hanya diberikan kepada Murong Yu saja. Aliansi alam semesta suci sama sekali tidak merasa tertekan. Ya, hadiah-hadiah ini diberikan kepadaku oleh aliansi. Tapi aku tidak membutuhkan artefak Dao ini. Jadi, hari ini aku akan memberikan artefak Dao ini kepada beberapa dari kalian. Hati semua orang tegang, dan semua orang menatap Murong Yu dengan penuh harap. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki artefak Dao? Memiliki senjata Dao, meskipun tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya sendiri akan meroket beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Namun, Dao Qi hanya ada 20, yang berarti beberapa dari kalian tidak akan memiliki Dao Qi untuk sementara waktu. Namun, saya telah berjanji bahwa kalian masing-masing akan memiliki Dao Qi. Ini hanya masalah waktu. Jangan berkecil hati jika kalian tidak memiliki Dao Qi kali ini, kalian akan segera memiliki Dao Qi. Semua orang mengangguk, mengerti. Selanjutnya, mereka menantikannya, karena mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki Dao Qi. Dua legiun utama adalah tim terkuat di Sekte Suci kita. Dalam perang ini, kedua legiun utama juga sangat unggul dalam pertempuran. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menghadiahkan dua legiun utama, tim ke-8, termasuk Murong Xuan. Perangkat, apakah kalian punya komentar? 9 orang ini memang pantas mendapatkannya. Jadi semua orang mengangguk, dan tidak ada yang berpendapat. Oleh karena itu, Murong Yu memilih 9 artefak Tao untuk dihadiahkan kepada Murong Xuan, Murong Yi, Gu Xiaoyang, Su Hege, Yu Jia, Duan Muqing, Mulan Chen, dan Jia Sui. Adapun Zhang Hao, Yang Men, dan yang lainnya, mereka semua berada di tingkat tetua Sekte Sein, tetapi mereka tidak lagi dikomandoi oleh kedua legiun tersebut. Jadi kali ini tidak ada pembagian untuk sementara waktu. Sekte Sein hanya menderita sedikit kerusakan kali ini. Selain kalian semua yang dengan berani membunuh musuh, para ahli Dao ini telah berkontribusi paling besar. Oleh karena itu, saya bermaksud memberi hadiah kepada 11 artefak Dao yang tersisa, tetapi kekuatannya semakin kuat 11 orang, karena semakin kuat kekuatannya, semakin mampu mengerahkan kekuatan sejati Taoisme. Kerumunan itu masih tidak keberatan, jadi ke-20 artefak Dao itu memiliki tuannya masing-masing. Tentu saja,
Orang-orang yang telah memperoleh Taoisme sangat gembira. Dan orang-orang yang belum memperoleh Daoqi untuk sementara waktu tidak merasa tertekan. Mereka semua tahu karakter Murong Yu, selama mereka bisa mendapatkan Daoqi, Murong Yu akan memberi hadiah kepada mereka. Tapi sekarang, ini baru permulaan, akan ada waktu yang lama di medan perang di masa depan, apakah kalian takut tidak ada senjata Dao? Aozu.com. Keduanya adalah urat nadi asal, yang setara dengan urat nadi abadi dan urat nadi dewa. Keduanya dapat langsung diserap dan ditelan untuk meningkatkan ranah. Ini Yuan Mei. Semua orang di ruangan itu menatap tajam ke arah dua Yuan Mei seukuran bahu. Satu persatu, napas mereka menjadi cepat. Bahkan urat nadi primordial tingkat terendah pun tak terhitung jumlahnya lebih baik daripada kristal primordial tingkat tertinggi. Ini memiliki efek yang luar biasa pada orang-orang kuat di ranah agung. Tentu saja, meskipun dapat langsung menyerap kekuatan Yuan Mei dan menggunakannya untuk menembus ranah. Namun, ranah ini bukan berarti terobosan dapat dicapai dengan akumulasi kekuatan yang cukup, melainkan membutuhkan pemahaman tertentu. Tanpa pemahaman yang cukup, sebanyak apapun urat nadi primordial, tidak ada cara untuk menembusnya. Tentu saja, seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup, tetapi kekurangan cadangan energi, akan menerobos setelah menyerapnya. Sun Yu, siapa di antara kalian yang kuat di ranah agung memiliki pemahaman yang cukup dan masih kekurangan kekuatan untuk mengumpulkannya? Murong Yu menatap 30 orang kuat di ranah agung. Sun Yu dan yang lainnya menggelengkan kepala satu persatu. Alam agung terlalu sulit untuk ditembus, bahkan jika itu hanya alam kecil, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembusnya. Sebaliknya, Sun Yu berkata, alamku sudah mulai mengendur. Tapi aku masih kurang pemahaman. Kurasa jika aku terus bertahan di medan perang, itu akan berdampak besar pada peningkatan alamku. Ya, aku juga berpikir. Setelah pertempuran sebelumnya, aku lebih percaya diri untuk menembus ke tingkat berikutnya. Para ahli alam agung lainnya juga menyatakan bahwa mereka telah memperoleh beberapa keuntungan. Lagi pula, perang, terutama perang, adalah yang paling mudah untuk merangsang potensi seseorang. Di bawah tekanan besar, banyak orang akan memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Murong Yu mengangguk, baiklah, kalau begitu, aku akan meningkatkan kekuatan Zhang Hao dulu. Sebelum berbicara, Murong Yu melambaikan tangan besar dan membawa Zhang Hao dan lebih dari selusin orang ke dalam buku Hetuluo. Sun Yu, Pil dan Yuanjing ini adalah hadiah dari pertempuran ini, dan aku akan merepotkanmu selanjutnya. Murong Yu menyerahkan harta karun spasial kepada Sun Yu, yang berisi sejumlah besar pil, Yuanjing, dan bahkan perangkat Yuan. Hadiah tidak hanya diberikan kepada perwira tinggi, prajurit biasa juga membutuhkan hadiah. Jika tidak, mereka akan kedinginan. Sun Yu dan yang lainnya bergegas turun untuk memberikan hadiah, sementara Murong Yu memasuki Hetuluoshu dan pada saat yang sama mengaktifkan kemampuan percepatan waktu Hetuluoshu. Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya sudah berada di puncak alam tanpa diri, dan mereka hanya selangkah lagi mencapai awal Tao. Begitu mereka menerobos, mereka akan menjadi angkatan pertama para master kuat dari alam Dao Agung Shengzong. Sedangkan Sun Yu dan yang lainnya, sejujurnya, mereka bukanlah murid Sekte Suci. Selanjutnya, aku akan mendesak kekuatan Yuan Mei dan memberikannya kepadamu tanpa henti. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah memahami dan meningkatkan alam kalian. Sambil berbicara, Murong Yu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, salah satu urat nadi primordial mengeluarkan raungan yang keras, dan akhirnya berubah menjadi seukuran bintang primordial, melayang di atas kepala semua orang. Serangkaian kekuatan tingkat tinggi dan murni yang tak tertandingi keluar dari urat nadi asal, dan langsung membanjiri Murong Xuan dan yang lainnya. Booming, meskipun Murong Xuan dan yang lainnya tidak mengambil inisiatif untuk melahap kekuatan itu, kekuatan Yuan Mei mengalir deras ke dalam tubuh mereka seperti aliran deras. Setidaknya 100.000 kali vitalitas dunia luar. Yang terpenting, kekuatan Yuan Mei sangat murni, dan mereka dapat langsung bertransformasi menjadi kekuatan mereka sendiri tanpa memurnikan ketidakmurnian yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, mereka hanya perlu terus-menerus menyerap kekuatan asal, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya, lalu menerobos. Semua orang tidak berkata apa-apa, mereka duduk bersila setelah menjaga jarak tertentu, dan mulai berlatih. Alasan perpisahan ini adalah karena mereka tidak ingin memengaruhi orang lain. Tentu saja, itu hal yang baik bahwa bahkan yang terkuat di alam agung pun iri. Melihat kekuatan kerumunan yang meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, wajah Murong Yu pun tersenyum. Sebenarnya, kedua urat nadi primordial ini juga dapat meningkatkan alam spiritual Murong Yu. Namun, ia tidak melakukannya. Ia sudah cukup kuat, bahkan jika ia dipromosikan, ia hanya meningkatkan alam fisik dan basis kultivasinya. Namun, alam spiritual tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, dan Yuan Mei tidak berpengaruh pada jiwa. Namun, ketika Murong Xuan dan yang lainnya menjadi lebih kuat, Sekte Suci akan menjadi lebih kuat lagi. Bagaimanapun, kekuatan yang benar-benar kuat bukan hanya tentang mengendalikan mereka, tetapi juga bergantung pada jumlah kekuatan puncak dalam kekuatan tersebut. Sang penguasa harus kuat, tetapi orang lain juga harus kuat.
Masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara Sekte Suci, Istana Wanliang, dan kekuatan lainnya. Namun, seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaan Murongxuan dan kekuatan lainnya, Sekte Suci akan menjadi semakin kuat, secara bertahap mempersempit kesenjangan dengan Istana Wanliang. Kemudian, ia akan sepenuhnya melampauinya. Pada akhirnya, ia akan menjadi kekuatan terkuat di antara langit dan bumi. Sementara Zhang Hao dan yang lainnya berkultivasi, Murongyu kembali ke Sekte Suci dan membawa kelima putri Zhao Ziqing serta Murong Lin dan yang lainnya ke dalam buku Hetuluo. Alam Zhao Ziqing dan yang lainnya juga telah mencapai puncak alam tanpa diri, hanya satu langkah yang dapat menembus ke alam awal Tao. Masing-masing dari mereka adalah pilar dan tokoh inti Shengzong. Buku Hetuluo, Zhao Ziqing, Li Feng, Fan Tong, Raja Singa Kecil, Anjing Hitam Besar, Kera Emas Bermata Api, Panda Raksasa, dan puluhan orang atau iblis lainnya yang duduk di tanah, terus-menerus membangkitkan kekuatan Yuan Mai di atas kepala mereka dan menelan mereka. Mereka adalah tokoh inti Sekte Suci. Jika seseorang menangkap mereka semua sekaligus, saya khawatir Sekte Suci akan runtuh. Tentu saja, ini ada di Hetuluo Shu, tidak ada yang bisa menangkap mereka semua. Jika mereka semua dipromosikan ke awal alam Tao, dan puluhan orang dipromosikan pada saat yang sama, betapa spektakulernya itu. Betapa mengejutkannya, pikir Murongyu. Ia mengamati dari samping sambil berlatih. Berbagai keterampilan bertarung telah dikultivasikan secara ekstrim, dan tidak dapat terus ditingkatkan. Namun, pusaran kekuatan dan pusaran jiwa juga dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, begitu ada waktu luang bagi Murongyu, ia langsung mengolah kedua aspek ini. Semakin banyak pusaran fusi, semakin mengerikan kekuatan tempurnya. Boom! Gelombang kekuatan dahsyat menyebar dengan ganas dan menyapu ke segala arah. Saat sedang berkultivasi, Murongyu tiba-tiba membuka matanya dan menoleh. Namun, ia melihat tubuh Zhao Ziqing berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang kuat terpancar darinya. Alam awal Tao, sentuhan kegembiraan melintas di wajah dan mata Murongyu. Zhao Ziqing ternyata menjadi yang pertama menembus awal Taoisme. Namun, Murongyu pun tidak merasa terkejut. Di Sekte Sein, selain dirinya, Zhao Ziqing seharusnya menjadi orang dengan bakat terbaik. Orang-orang cantik, kualifikasi mereka sangat tinggi, dan mereka memiliki kemampuan yang hebat. Berkat Zhao Ziqing, jika tidak, akan sulit bagi Murongyu, si penjaga toko, untuk melakukannya. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi yang pertama menerobos? Murongyu tidak mengganggu Zhao Ziqing. Meskipun Zhao Ziqing telah membuat terobosan, ia masih perlu mengkonsolidasikan ranahnya. Dalam 10 tahun, Zhao Ziqing telah sepenuhnya mengkonsolidasikan ranahnya. Meskipun bakatnya sangat tinggi, ia tidak melanjutkan latihannya. Pemahamannya saja tidak cukup. Jadi, ia pergi ke Murongyu dengan membawa uang. Pada saat ini, orang kedua akhirnya berhasil menerobos. Setelah melihat orang yang berhasil menerobos, Murongyu dan Zhao Ziqing saling berpandangan dan tersenyum. Karena orang yang berhasil menerobos adalah Murongxuan. Orang ini telah mengumpulkan gen unggul dari Murongyu dan Zhao Ziqing, dan kualifikasinya jelas tidak berada di bawah Zhao Ziqing. Namun, pemahamannya kurang memadai, sehingga terobosannya agak lambat. Puluhan orang menerobos pada saat yang sama, jika tersebar, Sekte Suci kita takut akan menjadi incaran para pengikutnya, kata Zhao Ziqing perlahan, sambil menatap semua orang yang hadir. Rendah hati, rendah hati. Murongyu tersenyum tipis, dan berdiri bersama Zhao Ziqing, seperti sepasang kekasih abadi. Zhao Ziqing sangat cantik, dan dengan peningkatan kekuatannya yang terus-menerus, temperamennya semakin baik dan mulia. Meskipun Murongyu bukan pria tampan, temperamennya sangat cocok dengan Zhao Ziqing. Oleh karena itu, mereka hanya akan terlihat sangat harmonis, dan tidak akan seperti pasangan cantik dan buruk rupa. Zhao Ziqing tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam di samping Murongyu, menikmati momen damai ini. Namun, tak lama kemudian, pemandangan harmonis ini pun pecah. Wang, wow, Paman Tengu akhirnya berhasil. Goyang, manusia, anjing hitam besar itu sebenarnya adalah terobosan ketiga, dan berteriak-teriak panik saat itu. Bakat Tengu memang tidak terlihat, tetapi ia berhasil menerobos sebagai yang ketiga, yang masih mengejutkan Murongyu. Saat itu, melihat kedua orang ini meraung dan menari-nari, membuat Murongyu terdiam. Ia meraih anjing hitam besar itu dengan satu tangan, lalu menggenggamnya erat-erat. Hei tua, apa yang kau lakukan jika kau tidak memperkuat wilayahmu? Anjing hitam besar itu menatap Murongyu dengan jijik. Manusia, tidakkah kau tahu bahwa Paman Tengumu tidak perlu memperkuat wilayahnya? Wajah Murongyu menjadi gelap. Hei tua, maukah kau berlatih denganku? Anjing hitam besar itu terus menatap Murongyu dengan jijik, lalu tertawa terbahak-bahak. Manusia fana, kau bilang begitu. Kalau aku menyiksamu, kau tak boleh menangis. Kenyataan, terlalu lemah. Setelah anjing hitam besar itu menerobos, rasa percaya dirinya meledak. Mau menyiksa Murongyu. Murongyu hanya tersenyum tipis, dan tidak peduli dengan anjing hitam besar itu. Orang ini selalu sombong, dia akan patuh kalau diberi pelajaran. Sebelum kata-kata itu terucap, anjing hitam besar itu menamparkan cakarnya dengan keras, dan langsung menepuk-nepuk kaki Murongyu, ingin membanting cakarnya ke tanah.
Murong Yu tersenyum tipis dan menekannya dengan jari. Puff! Auzu.com. Serangan anjing hitam besar itu langsung dipatahkan, bahkan tekanan yang mengerikan itu langsung menekan anjing hitam besar itu ke tanah, bahkan tidak dapat berbicara. Namun, Murong Yu hanya diam di tempat. Setelah menekan anjing neraka itu, ia menarik kembali kekuatannya. Anjing neraka itu berdiri dengan acuh tak acuh, manusia biasa, aku masih bukan lawanmu. Kakek Tengu sangat tertekan. Nak, biarkan kakek Tengu memukulmu. Anjing neraka itu menatap Murong Xuan yang sedang melangkah mendekat. Ayo, kita lihat apakah aku bisa menekanmu. Murong Xuan tertawa terbahak-bahak, lalu menyerang langsung, mengenai anjing neraka itu dengan pukulan. Anjing neraka itu meraung, berubah menjadi bayangan hitam, dan menyerbu ke depan, bertarung dengan Murong Xuan. Tak lama kemudian, anjing neraka itu ditekan oleh Murong Xuan. Hal ini membuatnya terdiam, mesum, keluargamu semua mesum. Paman Tengo terluka parah. Frustrasi berulang kali, anjing neraka itu akhirnya pergi ke samping dan berputar dalam diam. Ia tidak terus menantang Zhao Ziqing, karena ia tahu jika ia menantang Zhao Ziqing, ia akan tertindas pada akhirnya. Satu persatu, tokoh inti Sekte Suci menerobos satu demi satu. Tak perlu dikatakan lagi, Duan Muking, Yang Men, dan para tetua Sekte Suci lainnya, Li Ling, Murong Yi, Gukai, dan lainnya, belum lagi, mereka semua telah mencapai terobosan. Bahkan saudara-saudara Murong Yu, seperti Fan Tong, Raja Singa Kecil, dan lainnya yang telah saling kenal di dunia kultivasi, juga telah mencapai terobosan. Pada akhirnya, ke-50 orang yang masuk ke dalam buku Hetuluo berhasil mencapai awal alam Dao. Dapat dikatakan bahwa Sekte Suci telah membuat lompatan besar dalam semalam. Dari kekuatan tanpa Dao yang kuat menjadi kekuatan dengan puluhan Dao yang kuat. Kekuatannya telah terbalik. Selama Sekte Suci terus berlanjut, akan ada lebih banyak pembangkit tenaga Dao, 100. 200, bahkan lebih. Murong Yu yakin, karena hanya ketika ada lebih banyak kekuatan puncak di seluruh Sekte Suci dapat menjadi kekuatan terkuat di dunia. Tuan Suci, kapankah Anda akan dapat mencapai alam Dao Agung? Sekarang alam Anda adalah yang terendah, kata Duan Muking sambil tersenyum sambil menatap Murong Yu. Jangan buka pot yang mana atau angkat pot yang mana, kau pikir aku yang melakukannya. Kedua urat nadi asli pada dasarnya sudah habis olehmu. Aku tidak punya apa-apa untuk diserap. Duan Muking tidak berkata apa-apa, hanya menatap Murong Yu sambil tersenyum. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa meskipun ranah kultivasi Murong Yu rendah, 50 orang itu tidak akan mampu menahan tamparan Murong Yu. Ranah kultivasinya rendah, tetapi kekuatan tempur mereka berada di luar jangkauan mereka. Di ranah awal Dao, dengan kekuatanmu saat ini, kau memiliki pijakan di seluruh alam semesta suci. Selanjutnya, apakah kau berencana untuk kembali ke Sekte Suci atau berlatih di medan perang? Kembali ke Sekte Suci, kalian bisa perlahan-lahan tercerahkan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi waktu terobosannya mungkin relatif lambat. Setelah pertempuran hidup dan mati di medan perang, kalian bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan. Namun, itu sangat berbahaya, bahkan jika itu adalah awal dari Dao. Yang kuat akan tumbang. Aku bersedia berada di medan perang. Raja Singa Kecil adalah yang pertama menyatakan pendiriannya. Kemudian, Xiao Penguang, Fan Tong, dan yang lainnya juga menyatakan kesediaan mereka untuk tetap di medan perang dan bertempur. Lagi pula, mereka telah berkeliaran di luar sebelumnya. Jika mereka diizinkan untuk tetap di Sekte Suci, mereka belum terbiasa. Kembalilah ke Sekte Suci dan pimpin situasi keseluruhan untukku. Melihat Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Krer, dan kelima putri Situ Xuan hendak bergerak, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi mereka. Medan perang berubah dengan cepat, dan ia benar-benar tidak ingin kelima wanita itu tetap di medan perang. Xiao Xuan dan Xiao Lin tetap di medan perang, kenapa aku harus kembali ke Sekte Suci? Kata Yu Mengqing sedikit tidak puas. Murong Lin memeluk ibunya dengan lembut, di Sekte Suci, selain ayahmu, kaulah yang paling bergengsi. Bukannya kau di Sekte Suci, orang-orang itu tidak mengguncang langit. Karena itu, kau pasti di Sekte Suci. Kau tidak ingin sarang kita direbut, kan? Yu Mengqing memelototi Murong Lin dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena Murong Lin sudah mengatakannya, ia hanya bisa menerima pengaturan seperti itu. Maka, Murong Yu mengirim kelima gadis itu kembali. Tentu saja, masih ada beberapa Taois awal yang kuat. Mustahil bagi Murong Yu untuk membiarkan mereka semua tinggal. Kalau tidak, jika mereka musnah, itu akan membuatnya patah hati. Banyak zaman telah berlalu sejak Hetuluo Shu. Tetapi baru 10 hari berlalu di luar. Dalam beberapa hari terakhir, Aliansi Alam Semesta Suci belum melancarkan serangan. Lagi pula, yang harus dilakukan Aliansi Alam Semesta Suci sekarang adalah menakut-nakuti dan menunda keberadaan Alam Semesta Ilahi, alih-alih membunuh mereka dengan bersih. Alam Semesta Dewa juga tampak terkejut, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang selama 10 hari. Namun, menurut intelijen, tentara Alam Semesta Dewa masih datang tanpa henti. Sepertinya ada di tata letak, berusaha untuk menghancurkan pasukan Aliansi Kosmos Suci dalam satu gerakan dan secara agresif menyerang Kosmos Suci. Angin dan hujan akan datang. Murong Yu melayang di atas barak,
menatap barak alam semesta dewa di kejauhan. Pada saat ini, token di tubuhnya berkedip. Itu adalah Dongju, pemimpin tim, memanggil semua pemimpin di tingkat komando. Mu Rongyu tidak ragu-ragu, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah dan muncul di Kam Dongju.